Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soal KSM untuk tingkat provinsi ini kita jadikan sebagai soal prediksi pada KSM tingkat kota di tahun 2023 ini. Karena kebanyakan soal-soal KSM untuk tingkat kota banyak mengacu dan berpatokan pada soal-soal KSM provinsi pada tahun sebelumnya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar ini menceritakan tentang bagaimana tsunami menghancurkan kota Palu pada tahun 2018 yang lalu. Nah, pertanyaan soal, berdasarkan penjelasan tersebut, maka konsep geografi yang sesuai dengan fenomena di atas adalah, untuk soal nomor 1, jawabannya adalah konsep keterkaitan keruangan. Nah, mengapa konsep keterkaitan keruangan? Dalam ilmu geografi itu ada 10 konsep yang bisa digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ke-10 konsep itu, 4 diantaranya terdapat pada soal nomor 1. Nah, keempat-empatnya bisa menjawab permasalahan tsunami Palu ini. Tapi, yang A, B, dan D itu kurang tepat. Kita bahas satu persatu. Konsep morfologi. Nah, morfologi itu kan merupakan bentuk muka bumi. Kalau seandainya suatu daerah tadi morfologi atau bentuk muka buminya banyak tebing, maka dampak yang ditimbulkan oleh tsunami itu akan semakin kecil. Nah, karena pada soal nomor 1 ini tidak berbicara atau tidak menceritakan bentuk morfologi kota Palu, maka yang A itu kurang tepat jawabannya. Yang B itu konsep jarak dan keterjangkauan. Nah, konsep jarak dan keterjangkauan itu berkaitan dengan jangkauan tsunami. Kalau jangkauan tsunami itu luas terhadap jarak tempat tinggal penduduk, maka dampak yang ditimbulkan tsunami akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Karena pada soal nomor 1 tidak menceritakan atau tidak menggambarkan jarak pesisir pantai terhadap pemukiman penduduk, maka yang B juga kurang tepat. Nah, yang C, konsep keterkaitan keruangan berarti ada hubungan atau interaksi antar ruang yang satu dengan ruang yang lain, atau wilayah satu dengan wilayah yang lain. Mana kalimat yang menunjukkan adanya hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain? Kita perhatikan ini. Gambar di atas memperlihatkan bagaimana pantai di kota Palu hancur akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, berarti ini kan ruangnya pantai, di pantai terjadi tsunami. Nah, selanjutnya yang menunjukkan hubungan ruang atau wilayah dapat pada kalimat yang ini. Jika kita melihat citra satelit sebelum terjadi tsunami, terlihat bahwa pemukiman penduduk banyak terkonsentrasi di wilayah pesisir kota Palu. Nah, berarti ini ada interaksi wilayah, yaitu wilayah pemukiman dengan wilayah pantai tempat terjadinya tsunami. Diferensiasi area berarti adanya perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kalau daerah pantai yang satu ditumbuhi oleh tumbuhan bakau, maka dampak tsunami akan semakin kecil. Berbeda dengan pantai yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan bakau. Makanya saya bilang tadi keempatnya ini bisa menjawab soal nomor 1. Tapi yang A, B, dan D itu tidak menjelaskan. Soal nomor 2, gambar di atas menunjukkan data spasial dari wabah COVID-19 di Tiongkok pada awal tahun 2020. Pernyataan yang benar terkait pendekatan kewilayahan sesuai dengan gambar di atas adalah pendekatan dalam ilmu geografi itu ada 3. Yang pertama ada pendekatan ekologi atau pendekatan kelingkungan. Disebabkan oleh adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu kalau pendekatan ekologi. Kalau pendekatan keruangan berarti mengkaji persamaan dan perbedaan antara ruang satu dengan ruang yang lain, atau daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan kompleks wilayah atau pendekatan kewilayahan. Berarti gabungan antara konsep ekologi dengan konsep keruangan. Berarti dalam konsep kewilayahan ada interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, kalau kita perhatikan nomor 2, mana yang ada interaksi manusia dengan lingkungan? Yang ada interaksi manusia dengan lingkungan adalah yang D. Penyebaran COVID-19 di kota Wuhan itu merupakan interaksi manusia, sedangkan posisi kota Wuhan berada di pusat pertumbuhan itu merupakan lingkungan. Jadi penyebaran COVID-19 di kota Wuhan diduga meningkat secara drastis karena posisi kota Wuhan berada di pusat pertumbuhan. Maka jawabannya yang D. Nomor 3, perhatikan grafik di bawah ini dengan seksama.
Grafik di atas menunjukkan lokasi di mana siklon tropis dapat terjadi. Ayat Al-Quran di bawah ini yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah angin siklon atau badai siklon merupakan angin kencang yang disertai oleh hujan yang terjadi di atas permukaan air laut. Nah, atau kita kenal angin siklon ini adalah angin yang terjadi ketika massa udara panas naik ke atas massa udara dingin. Siklon tropis ini sifatnya merusak. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum, itu berbicara mengenai angin yang merusak. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning kering. Berarti ini anginnya merusak, sesuai dengan konsep siklon tropis. Sedangkan untuk yang D itu adalah Surat Al-Furqan ayat 48, artinya ini angin yang bermanfaat. Sedangkan yang C itu juga angin yang merusak, yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 19, tetapi tidak dijelaskan apa yang dirusaknya. Yang B itu adalah angin yang bermanfaat, yang terdapat dalam Al-Quran Surat Sad ayat 36. Maka sesuai dengan konsep siklon tropis, yaitu angin yang merusak, maka jawabannya adalah Surat Ar-Rum ayat 51, jawaban yang A. Nomor 4, perhatikan sebuah fenomena unik di bawah ini dengan seksama. Gambar di atas memperlihatkan sebuah fenomena turunnya salju yang kerap kali terjadi di wilayah Arab Saudi, khususnya di sebuah wilayah utara di Arab Saudi, yang acap kali mengundang wisatawan datang ke sana khusus untuk melihat pemandangan salju. Hal ini terjadi karena peristiwa. Nah, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah karena peristiwa musim dingin di sekitar Bukit Alau. Nah, Bukit Alau ini merupakan bukit salju. Musim salju di Bukit Alau ini berakhir pada akhir Maret biasanya. Kalau yang A, permafrost di sekitar Jabal Uhud, permafrost ini adalah pembekuan tanah. Yang B, terjadinya perubahan iklim. Nah, salahnya iklim. Tapi kalau perubahan musim, oke lah jawabannya benar yang B. Nomor 5. Berdasarkan gambar di atas, sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh kita sesuai dengan pengamalan dari makna surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd ayat ke-11 di atas kaitannya dengan upaya pengurangan bencana maupun strategi adaptasi perubahan iklim atau upaya CO benefit ditunjukkan oleh. Nah, CO benefit ini merupakan dampak secara tidak langsung. Mana yang merupakan dampak secara tidak langsung? Ada adaptasi perubahan iklim. Nah, iklim itu ya kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita artikan surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jikalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Artinya di sini merupakan mitigasi bencana. Yang A, pembangunan seawall di bibir pantai. Seawall ini merupakan tembok. Nah, tembok ini fungsinya untuk menghalangi naiknya air laut ke daratan. Nah, maka ini bukan merupakan bentuk dari adaptasi perubahan iklim. Maka yang tepat dari adaptasi perubahan iklim adalah penanaman mangrove atau hutan bakau. Jawaban yang D. Nah, nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan poin-poin di atas, upaya yang termasuk ke dalam kelompok soft struktural untuk bencana storm surge wilayah pesisir adalah. Nah, bencana storm surge itu adalah bencana yang disebabkan oleh badai. Upaya secara soft struktural ini merupakan upaya yang ringan. Kalau pembangunan pembangunan breakwater ini merupakan hard struktural atau bangunan yang keras-keras. Nah, maka yang ada poin 1, yang ada poin 2, jawabannya salah. Maka yang A, B, C itu salah. Tinggal jawabannya yang D. Nomor 7, perhatikan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 96 di bawah ini dengan seksama. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Kelompok bari wa ta'ammah yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia adalah bari wa ta'ammah, itu adalah makanan laut atau hewan laut. Nah, yang paling banyak dikonsumsi manusia itu adalah nekton. Nekton itu adalah hewan perairan yang dapat berenang seperti ikan, kepiting, sama cumi. Nomor 8. Perhatikan surat Az-Zukhruf ayat 51 di bawah ini. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?"
Daerah yang disebutkan dalam ayat ini dengan sumber daya alam yang besar yaitu daerahnya merupakan daerah nahar atau daerah sungai. Nahar itu artinya sungai karena ayat ini bicara mengenai sungai. Nomor 9, perhatikan ayat di bawah ini dengan seksama. Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Makna yang tersirat dari ayat di atas kaitannya dengan lingkungan adalah, nah, tersirat berarti makna tersembunyi. Makna yang tersembunyi dari kalimat atau kata berlebih-lebihan adalah menyisakan atau menyisihkan untuk masa yang akan datang. Maka yang tepat adalah jawaban yang D, level of sustained yield, artinya tingkat keberlanjutan. Kalau recruitment rate ini merupakan rasio pengambilan. Nah, rasio pengambilan berarti ini makna tersurat dari kata berlebih-lebihan. Kalau replacement rate itu rasio pergantian. Sedangkan level of economic viability ini tingkat kelayakan ekonominya. Nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, ini merupakan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh semua negara. Nah, untuk poin 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ini merupakan tujuan sosial. Poin 7, 8, 9, 10, 17 itu adalah tujuan ekonomi. 6, 11, 12, 13, 14, 15 ini merupakan tujuan lingkungan. Nah, tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang termasuk ke dalam pilar lingkungan adalah, nah, ada 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jawaban yang C. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut dengan seksama. Nah, ini merupakan klasifikasi iklim menurut Jung Hoon. Jung Hoon mengklasifikasikan iklim itu berdasarkan ketinggian tempat. Untuk yang A, itu surat Al-Qamar ayat 12 berkaitan dengan mata air. Yang B, surat Az-Zukhruf ayat 11 juga berkaitan dengan air hujan yang diturunkan dari langit. Yang C, surat Al-Baqarah ayat 205 ini berkaitan dengan kerusakan bumi. Dan yang D merupakan surat Asy-Syura ayat 7. Nah, dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 7, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan. Nah, sesuai dengan tipe klasifikasi iklim menurut Jung Hoon, berdasarkan ketinggian tempat, ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa hidup. Maka nomor 11 erat kaitannya dengan surat Asy-Syura ayat 7. Nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pernyataan yang sesuai dengan gambar bentang alam Kars di atas adalah, nah, bentang alam Kars itu merupakan bentang alam batuan kapur. Biasanya kita jumpai di gua-gua ya. Nah, mana yang tepat untuk bentang alam Kars ini? Yang A ini merupakan stalaktit. Stalaktit itu adalah batuan runcing yang menggantung di dinding gua. Nah, karena dia menggantung dari atas ke bawah, maka namanya stalaktit. Yang B ini namanya stalagmit. Stalagmit itu adalah batuan runcing. Kalau stalaktit dia dari atas ke bawah, kalau stalagmit dari bawah ke atas. Nah, yang C, yang bagian C ini merupakan pertemuan antara stalaktit dan stalagmit. Namanya itu adalah kolom atau pilar. Jadi kolom atau pilar itu adalah bertemunya stalaktit dan stalagmit. Nah, sedangkan yang D ini merupakan sipon. Sipon itu adalah gua kecil yang terletak di atas ruangan gua utama. Jadi fungsi sipon ini adalah mengaliri air. Nah, sipon ini bentuknya seperti U terbalik. Nah, ini kan seperti bentuk U terbalik. Nah, jadi yang D itu namanya sipon. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Bentukan D merupakan sipon yang berupa gua kecil yang terletak di atas ruangan gua utama. Soal nomor 13, perhatikan penggalan ayat di bawah ini dengan seksama. Ini merupakan surat An-Nur ayat 39. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu tidak ada. Nah, ini erat kaitannya dengan bentang alam marin. Bentang alam marin itu merupakan bentang alam yang terbentuk oleh angin. Contohnya itu adalah padang pasir atau gurun.
Nah, kalau kita perhatikan padang pasir atau gurun, itu kan pasir atau debunya berterbangan, artinya dia tidak tetap. Sama laksananya ibadah orang-orang kafir seperti Fata Morgana, sia-sia. Nah, kalau bentang alam fluvial itu bentang alam sungai. Kalau bentang alam kars itu adalah bentang alam batuan kapur. Contohnya itu seperti gua. Kalau bentang alam Eodin itu adalah bentang alam laut. Soal nomor 14, pernyataan yang benar mengenai delta jenis kaki burung adalah. Nah, delta itu adalah sungai-sungai yang bercabang yang terbentuk dari sedimentasi. Delta jenis kaki burung ini disebut juga dengan delta elongate. Delta jenis kaki burung atau delta elongate ini merupakan delta yang terbentuk karena kekuatan air sungai itu lebih besar dari kekuatan air laut. Artinya air laut tadi tenang, sedangkan air sungai itu kuat, sehingga terbentuk delta jenis kaki burung yang bentuknya bercabang seperti kaki burung. Maka jawaban nomor 14 adalah yang A. Nomor 15, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar di atas merupakan salah satu tipe pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat Semenanjung Arab, yaitu. Nah, kalau kita perhatikan gambar, ini kan merupakan seorang pengembara dia. Kenapa pengembara? Karena ini ada bebannya, ada unta. Nah, maka hidupnya ini berpindah-pindah. Maka pertanian yang tepat adalah nomadic herding, yaitu melibatkan pengembala dan petani yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dia berpindah. Kalau pastoral farming itu berfokus pada pemeliharaan hewan, sedangkan livestock raising itu peternakan hewan, dan shifting cultivation ini pertanian bergilir. Oke, sampai soal nomor 15 dulu, kita lanjutkan di lain kesempatan.